Selamat datang di Bijaks News Jumat 18 Oktober 2024 bersama saya, Rachel. Jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 121 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan untuk menteri yang pensiun pada periode 2019 sampai 2024. Dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Sekretariat Negara. Aturan ini tidak berlaku untuk menteri yang diberhentikan karena pidana atau mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka, hingga status hukumnya jelas. Bank Indonesia atau BI menegaskan bahwa semua pedagang di Indonesia wajib menerima pembayaran tunai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Juwono, dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta pada 16 Oktober lalu, menjelaskan bahwa undang-undang ini melarang penolakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selanjutnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor Dinas Peternakan Pemprov Jawa Timur terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai 2022. Masih dari KPK, pada Kamis 17 Oktober kemarin, KPK memanggil Direktur Utama PT Lokomontrado, Siman Bahar atau SB, untuk diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang atau Antam Tbk dan PT Lokomontrado. Pemberantasan korupsi diprediksi menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut pengamat hukum dan politik, Peter C. Zulkifli, ia menyoroti potensi ketimpangan sosial yang bisa semakin melebar jika birokrasi tetap berbelit dan hanya menguntungkan kelompok elit politik serta pengusaha besar. Zulkifli juga mengkritik penyelewengan dana negara yang seharusnya digunakan untuk sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun justru banyak terserap ke kepentingan pribadi segelintir orang. Informasi dari Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Faisal Ramadhani mengatakan penangkapan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army atau WPA itu dilakukan tim gabungan di depan kantor DPRD Dogiai sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Timur. Kami kemudian melakukan pencegatan di wilayah Dogiai dan berhasil menangkap tersangka bersama dengan 9 orang lainnya, ujarnya pada Kamis 17 Oktober kemarin. Berdasarkan hasil penggeledahan, ia menyebut ditemukan sebanyak 104 butir amunisi peluru yang terdiri dari 56 butir kaliber 5,56 mm dan 48 butir kaliber 7,62 mm. Selanjutnya, polisi bakal segera memeriksa artis Olla Ramlan terkait laporan terhadap sejumlah akun media sosial soal dugaan pencemaran nama baik hingga fitnah. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.